Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 psikometri 4C akan menjelaskan mengenai uji validitas dan reliabilitas dari data skala psikologi yang telah kita dapatkan. Kami beranggotakan yang pertama Reza Fakil Satria, kedua Sherly Putri Rahmayanti, ketiga Munir Abdul Zaki, dan keempat Wulan Afifah Fahmadana. Saya akan menjelaskan mengenai single test reliability analysis. Yang dimaksud dengan single test reliability analysis itu digunakan untuk menguji reliabilitas data. Pada bab frequency scale reliability statistic atau data keseluruhan, pada point estimate berdasarkan data yang kita punya, secara McDonald omega dan Cron-Batch alpha-nya sudah tinggi, dikarenakan nilainya sudah melebihi 0,7. Sedangkan di situ tertera 0,9. Tetapi secara keseluruhan, korelasi antar item yang kita punya itu termasuk kurang, karena nilai minimumnya 0,3, tetapi di situ tertera 0,286. Sehingga dari data yang kita punya itu perlu adanya beberapa revisi, entah itu revisi soal atau bisa dihilangkan, atau mungkin dari responden yang mengisi tesnya tidak sesuai, sehingga dapat mempengaruhi data. Lalu, untuk point frequencies individual item reliability statistic dari data tersebut, semisal pada variabel 11 dan 12 terdapat item rest correlation yang nilainya 0,277 dan 0,272, yang dimana itu di bawah minimal 0,3, sehingga bisa lebih baik untuk direvisi atau dihilangkan apabila di bawah nilai minimum. Namun dari data kita tersebut, secara uji reliabilitas, data kita sudah mendapatkan nilai yang tinggi. Untuk yang berikutnya akan dijelaskan oleh Pak Sherly. Dari segi validitas ada 4 indeks, yaitu saat pertama dinyatakan baik dan untuk menentukan fit minimal memenuhi 2 syarat. Jika belum memenuhi 2 syarat, perlu dilakukannya revisi. Tetapi semisal sudah direvisi tetap sama, itu menandakan memang data tersebut tidak fit. Di sini saya akan menjelaskan analisis sebelum direvisi. T-square text atau skala yang bisa dilanjut atau tidak. Nilai value lebih kecil daripada 0,01. Seharusnya itu lebih dari 0,05. Jadi secara T-square dinyatakan tidak fit. Secara CFI 0,202 juga tidak fit. Karena bisa dinyatakan fit itu lebih dari 0,9 atau 0,95. Secara RMSEA, data tersebut sudah dinyatakan fit karena nilai lebih kecil daripada 0,05. Secara GFI, data tersebut tidak fit karena di situ hanya 0,336. Seharusnya standarnya itu lebih dari 0,9 atau 0,95. Selanjutnya akan diterangkan oleh Mbak Wulan. Parameter estimate. Pada parameter estimate ini, kita akan menghitung pernyataan variabel yang kita gunakan. Nilai yang di atas 0,5 tetap atau tidak direvisi. Nilai yang di bawah 0,5 perlu direvisi atau bisa dihilangkan. Item dengan nilai di bawah 0,5 perlu dihilangkan, seperti contoh pada variabel 7, pada faktor psikologi dengan nilai 0,480, nilai 0,480 tentu kurang dari 0,5. Jadi di sini perlu dihilangkan. Selanjutnya pada variabel ke-11 dengan nilai 0,223 yang juga perlu dihilangkan. Berikutnya pada variabel 13, variabel 17, variabel 19, variabel 21, variabel 25, variabel 27, dan yang terakhir variabel 28, itu juga perlu dihilangkan karena nilai kurang dari 0,5. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Reza.
Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai analisis validitas menurut confirmatory factor analysis setelah direvisi. Menurut chi-square test, di situ terlihat bahwa p-value lebih kecil dari 0,01. Maka hal ini dinyatakan belum fit karena secara standar, secara chi-square baru bisa dikatakan fit jika nilai value lebih dari 0,05 baru bisa dinyatakan secara fit. Kemudian secara additional fit measure. Secara CFI, nilai value yang tertera yaitu sebesar 0,53. Sedangkan secara standar baru bisa dikatakan fit jika nilai value sebesar 0,9 atau 0,95. Kemudian menurut RMSEA, indeks ini sudah bisa dikatakan fit karena secara standar sudah lebih dari 0,05, kurang dari 0,5. Kemudian yang terakhir GFI, di situ tertera bahwa nilai value-nya 0,53, sedangkan standarnya 0,9 atau 0,95. Kemudian parameter estimate setelah direvisi. Beberapa variabel yang standar estimate kurang dari 0,5 dihilangkan seperti variabel nomor 7, 11, 13, 17, 19, 21, 25, 27, 28. Sehingga tersisa 20 variabel yang terdiri dari 11 variabel dari dimensi fisik dan 9 variabel dari dimensi psikologi. Kesimpulan mengenai skala ini akan dibacakan oleh Mas Zaki. Baik, dari keseluruhan penjelasan, kesimpulannya, dari data skala kecemasan kita tadi, bahwa terdapat beberapa koefisien korelasi yang perlu direvisi. Namun, secara uji reliabilitas, data kita sudah mendapatkan nilai tinggi semuanya, yakni 0,9. Itu untuk reliabilitas. Lalu untuk uji validitasnya ada dari 4 tipe indeks yang kita gunakan untuk menyatakan fit atau tidaknya sebuah sistem. Namun dari data kita hanya ada satu saja yang menyatakan fit, yaitu RMSEA. Lalu yang terakhir, yang digunakan sebagai parameter estimate tadi, terdapat 9 variabel yang perlu kita revisi. Mungkin itu saja yang dapat kita jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.